selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wah, pada semangat sekali ya. Udah sarapan belum? Udah. Belum? Vina belum, kenapa? Buru-buru. Gak apa-apa, jadi hari ini sarapannya kita belajar matematika ya. Nanti besok sebelum berangkat, usahain sarapan dulu ya, supaya nanti lebih fokus lagi. Iya, Bu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas teorema Pythagoras. Sekarang kalian kelarin alat tulis kalian ya. Iya, Bu. Iya. Hari ini siapa yang gak hadir? Mika sama Lutfia, Bu. Demam. Lutfia demam. Belum belajar, kita berdoa dulu. Coba dipimpin. Alifah. Alifah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membahas sedikit nih mengenai sejarah teorema Pythagoras. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih tokoh penemu teorema Pythagoras itu siapa? Mungkin kalian pernah baca di buku atau pernah baca di internet atau kalian pernah dengar gitu. Nggak lupa. Ada yang tahu nggak siapa? Iya, Pythagoras. bagus sekali, Alifah. Ya benar ya, kata Alifah, tokoh penemu teorema Pythagoras yaitu bernama Pythagoras sesuai dengan nama teoremanya ya. Beliau lahir pada tahun 582 sampai 495 sebelum Masehi. Beliau lahir di Pulau Samos, daerah Ionia di Yunani Selatan. Uniknya nih ya, 1000 tahun yang lalu sebelum masa Pythagoras, orang-orang Yunani ini sudah menemukan perhitungan Pythagoras, tapi dinamakan dengan ajaib. Terus kenapa kalau orang-orang Yunani yang sudah menemukan, kenapa Pythagoras yang diangkat menjadi tokoh penemu Pythagoras gitu kan? Nah, karena Pythagoras ini orang pertama yang dapat membuktikan teorema Pythagoras secara matematis. Seperti itu. Nah, terus apa sih bunyi teorema Pythagorasnya? Nah, bunyi teorema Pythagoras yaitu jumlah kuadrat sisi-sisi siku pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Ingat ya, segitiga siku-siku dilambangkan seperti ini ya. Harus ada lambang seperti ininya. Sini kita misalkan A, di sini kita misalkan B, sini misalkan C. Di sini garis ini kita A, misalkan garis ini kita misalkan B. C. Ini garis ini kita misalkan C. Ya. Sini kita perhatikan teoremanya. Jumlah kuadrat sisi-sisi siku. Nah, sisi-sisi siku ini kan sikunya. Nah, sisi-sisinya itu yang ini nih. Garis ini dan garis ini ya. Itu sama jumlahnya dengan kuadrat sisi miring. Jadi jika garis A dan B ini kita tambah, itu hasilnya sama dengan hasil garis C ini. Ini dinamakan dengan sisi miring. Sisi miring itu biasa disebut dengan hipotenusa. Kita misalkan sini kita punya sudut, di sini disebut dengan sisi samping. Nah, sisi samping itu disebut dengan adjacent. Di sini ada sisi depan. Nah, sisi depan ini bisa kita sebut opposite. Nah, sini rumus Pythagoras. Sini rumus Pythagoras. Sini kan ada jumlah kuadrat sisi-sisi siku ya kan. Tadi kan sisi siku itu garis A dan garis B. Berarti kita jumlahkan kan? Kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke. Kalau kita mencari A berarti C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A
mencari B nih. B kuadrat ya. Berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya ada triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif di mana A, B, dan C yang memenuhi rumus Pythagoras ini, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Biasanya 3 bilangan bulatnya itu ada 3, 4, 5, terus 5, 12, 13 kan. Sini ada syarat-syarat triple Pythagoras. Yang pertama itu urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kan yang terkecil tuh 3, 4, 5 gitu kan. Kemudian masukkan 3 bilangan ini ke rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, coba kita buktikan yang bilangan pertama ini ya. Sini kan ada 3, 3-nya berarti kan yang A ya, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 9 ditambah 4 kuadrat 16. Oke. 5 kuadrat 25. Oke, 25. Benar ya. 16 ditambah 9. 25. Iya, 25. Nah, jadi sama kan? Hasil penjumlahan A kuadrat dan B kuadrat itu hasilnya sama dengan C kuadrat. Jadi bilangan ini disebut dengan triple Pythagoras. Bisa kalian tulis dulu. Gimana? Nulisnya sudah selesai? Udah, Bu. Udah, oke. Belum. Belum. Oke, kita tunggu dulu yang belum ya. Udah, Bu. Sudah semua? Sudah. Sudah. Oke, kita hapus ya. Sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Nah, di sini ada A, B, C. Di sini 12, di sini 15, dan sini yang ditanyakan. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Sini kan yang diketahui adalah AC, BC, dan yang ditanyakan adalah berapa sih panjang AB-nya ya kan. Sekarang kita masukkan rumusnya, berarti AB sama dengan akar. Tulis dulu nih yang sisi miringnya dulu ya. Sisi miring yang mana? Yang ini kan, garis BC kan. Berarti BC kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan BC-nya 15. ya 15 kuadrat dikurang AC-nya 12. 12 ya bagus. 15 pangkat 2 125. ya 225 dikurang 12 pangkat 2 144. oke 144. 225 dikurang 144 81. 81 akar 81. Akar 81 berapa? 9. Iya, bagus sekali Vina. 9 ya. Bisa kalian tulis dulu. Ibu kasih waktu Sudah, Bu. 2 menit. Belum. Sudah? Udah. Bagus sekali Vina. Alifah belum? Belum. Oke, tunggu ya. Kalau sudah bilang ya. Ini soal yang kedua. Ada bangunan seperti gambar di samping nih ya. Yang dicari itu adalah berapa sih panjang ST. Nah, panjang ST kan yang ini ya. Ini bisa kita tarik dulu. Tarik garis. Nah, panjangnya berapa? Hah? 30 cm. Iya, 30. Tahu dari mana 30? Karena panjang TR dengan PQ sama. Iya, bagus
18. Jadi kita tulis dulu ST sama dengan akar TR kuadrat dikurang SR kuadrat sama dengan akar TR-nya berapa? 20. Berarti 30 kuadrat dikurang SR-nya. SR-nya berapa? 18. Iya, 18 kuadrat. Jangan dulu ditulis ya, perhatikan dulu ya. Nanti ibu akan kasih waktu buat kalian nulis, biar kalian paham dulu nih ya. Selanjutnya, akar 30 kuadrat berapa? 900. 18 kuadrat? 324. Iya, bagus. Akar dari 576 berapa? 24. 24. Oke, 24. Satuannya ini sentimeter ya. Sentimeter, ini sentimeter. Sekalian tulis dulu ya. Betul, Bu. Oke. Contoh soal yang ketiga nih ya. Contoh soal ketiga nih. Ada angka 12, 15, 19. Nah, tiga angka ini, bilangan ini, apakah termasuk triple Pythagoras? Alifa, Vina, jangan ngobrol ya. Iya, Bu. Oke, coba bilangan ini termasuk triple Pythagoras apa bukan? Bukan. Kenapa? Sudah dihitung? Hah? Sudah dihitung? Belum, Bu. Belum. Ini Coba aja, Bu, yang dihitung dulu. jelasin, Bu. Coba di sini dulu. Udah dihitung? Udah. Udah. Gimana hasilnya? Merupakan triple Pythagoras atau bukan? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Karena 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat tidak sama dengan 19 kuadrat. Oke, bagus sekali Alifa. Tepuk tangan dulu. Oke. Gimana materinya? Paham nggak? Paham? Ada yang kurang jelas nggak? Enggak. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan. Atau ibu neranginnya kecepatan? Enggak. Sekarang ibu akan bagikan kelompok ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan Bu. bagikan kelompok. Vina dengan Alifa, Ya. Amar dengan Latifah, Ya. kemudian ada Tika dengan Ajhar. Kelompok keempat Azril dengan Vika. Nah, ada 4 kelompok ya. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar yang ibu akan kasih ke kalian. Kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Iya, iya, Bu. Mana ada yang susun, Pak? Enggak, Bu. 1 menit lagi ya. Ini Oke, 1 menit lagi. Kelompok 4 udah selesai. Wah, lagi serius ya kayaknya kelompok 4. Oke, waktunya habis. Gimana soalnya? Mudah-mudah nggak? mudah, Bu. Mudah, wah. Kelompok 1, coba jawab nomor 1, siapa perwakilan yang mau maju ke depan? Iya. Oke, oke, Vina maju. Oke, kenapa deg-degan? Nih, spidolnya.
Gimana kelompok 2, kelompok 3? Ada kesulitan enggak di nomor 1 ini? Tidak ada? Kepada paham ya? Bagus sekali Vina. Gimana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 jawabannya sama enggak? Ibu akan berikan soal, kalian kerjakan. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi. Oke? Oke, jadi kesimpulannya pada pertemuan kali ini, bunyi teorema Pythagoras yaitu jumlah kuadrat sisi-sisi siku pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Nah, untuk rumus Pythagorasnya situ ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus ada triple Pythagoras, dan triple Pythagoras adalah 3 bilangan bulat positif di mana A, B, dan C-nya yang memenuhi C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus ada syarat-syarat yang bisa disebut dengan triple Pythagoras. Itu tadi yang pertama. Oke ya, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Selanjutnya masukkan 3 angka bilangannya ke rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya jika hasil A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka disebut triple Pythagoras. Oke, kita sudahi pertemuan hari ini.